Halo bunda-bunda, balik lagi dengan aku dan Mbak Sinta masih membahas tentang yoga di segmen kita yang kedua. Yuk lanjut ngobrolnya. Mbak Sinta, tadi di segmen sebelumnya aku mention nih mengenai jenis-jenis yoga. Sebenarnya ada berapa banyak sih Mbak jenis-jenis yoga ini? Lumayan banyak, ada sekitar lebih dari 5 ya. Cuma kembali lagi kepada kebutuhan. Yang paling populer? Yang paling populer saat ini ada Hatha. Hatha tuh cocok untuk pemula ya. Kemudian kalau dia sudah mulai butuh sedikit, wah kayaknya gue udah bisa lah Hatha. Pengen nih lebih nambah jagonya gitu biasanya kan kita gitu ya sebagai manusia ya. Vinyasa. Oh gitu. Ada lagi itu dia pace-nya lebih cepat. 1 kali pose, 1 kali nafas. Inhale, 1 pose. Exhale udah posenya beda lagi. Jadi pace-nya lebih cepat, dinamik ya. Oh gitu. Ada lagi Bikram yang pernah dengar nggak? Pernah, itu kayaknya paling sering aku dengar Bikram. Ya, Bikram yang hot yoga yang di suatu ruangan yang panas. Kemudian ya beberapa gerakan dengan 2 nafas. Jadi dia lebih membantu untuk lebih lentur sih kalau Bikram. Ada lagi Yin Yoga, pernah dengar juga nggak? Yin Yoga. Pernah tapi aku nggak tahu Kayak belum gimana ya. Yin Yoga lebih slow dan dia lebih deep. Nafasnya pun lebih lama durasinya karena dia tujuannya untuk fascia. Jadi fascia itu yang membungkus otot kita, lapisan yang kayak selaput gitu. Nah, di situ dia lebih deep dan lebih relax. Gitu. Jadi, ada lagi prenatal. Oh, prenatal nih untuk ibu hamil? Yes. Ibu-ibu hamil yang sedang banyak mengalami perubahan. Perubahan apa? Hormon, mood, fisik, betul. Semua berubah. Yang selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada janin dan fisik berubah. Nah, itu prenatal untuk membawa dia membekali diri menuju persalinan. Ada nggak nih ibu hamil yang ikut yoga karena alasannya dia berusaha berdamai dengan kondisi aku hamil, aku harus terima bahwa badanku udah berubah, lebih ke ini apa namanya, ke emosionalnya dia? Ada ya? Banyak. Banyak sekali. Terus kalau Mbak ngadepin klien yang seperti itu gimana tuh? Untuk saat ini kalau yang hamil aku belum. Jadi aku baru belajar mengenai bagaimana yoganya, tapi untuk dulu sempet sih, cuma belum datang momen aku I want mengajar untuk prenatal, kelas prenatal belum ada kesempatan itu. Mungkin nanti. Mudah-mudahan ya. Nah, aku pernah lihat nih Mbak, kebanyakan orang melakukan yoga tuh di gym. Nah, tapi bisa nggak sih kalau bunda-bunda di rumah tuh pengen melakukan yoga nggak perlu ke gym, di rumah aja? Boleh. Tanpa instruktur? Sejauh kembali lagi. Dia tahu batasan atas kemampuan tubuhnya. Kalau dilihat dari YouTube ya, dia pasti akan ada kok notifikasi mengingatkan bahwa kalau terjadi cedera itu udah di luar dari tanggung jawabnya. Ya kan? Bebas, di gym pun boleh, tapi kalau di gym tuh biasanya ya udah secara private membetulkan nafas saja yang selama ini kita gunakan. Kadang-kadang kalau di gym ya sedapatnya aja. Gitu. Karena kan dia banyak. Banyak banget. Jadi tahapan untuk belajar yoga awalnya nih kita belajar untuk ngatur nafas. Betul. Oh, oke. Jadi kalau nafas biasanya tarik nafas itu dikempisin ya perutnya ya. Nah, ini tuh sebenarnya di yoga. Aku mau nyoba nih. Coba, boleh dicoba. Kemana dia perutnya? Kempis atau kembung? Kempes. Nah, sebenarnya kalau di yoga nanti kalau kita ada kesempatan nih yoga bareng, tarik nafasnya itu adalah dikembungkan perutnya
ketika buang nafas dikempiskan perutnya. Oh gitu. That's why oksigen yang masuk pun akan lebih banyak. Karena kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita perlu ke otak apalagi. Kalau nggak fokus. Oh gitu. Nggak Jadi tahapan awalnya bunda-bunda untuk mau memulai latihan yoga itu harus belajar pernafasan dulu ya. Iya. That's why mau melakukan gerakan gimana pun tapi kalau nggak belajar pernafasan ya nggak mungkin kayaknya ya. Agak sulit. Jadi kadang-kadang kalau pengalamanku nafasnya tergopoh-gopoh, jadi posturnya tidak maksimal, itu aja. Oh, oke. Tapi ketika dia bisa dapat nafasnya, dia bisa engage nafasnya, dia bisa fokus, dia bisa perbaiki alignment tubuhnya. Gitu. Iya sih, bener. Aku juga kadang-kadang suka iseng tuh pernah nyoba gitu ya. Berdiri dengan satu kaki itu susah buat balance, goyang ke sini, goyang ke sana gitu loh, kayak mau jatuh bolak-balik gitu. Tapi kalau ngelihat di tutorial kayak Mereka kita yang pakai sudah YouTube gitu kok kayak gampang banget Ya. sih gitu loh. Itu nafas ya, kuncinya di situ ya. Iya, nafas, Oke. fokus dia udah bener-bener, kalau yang di YouTube kan pasti udah Iya. pengalaman ya. Ha. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya mungkin bertemu Belajar dengan benar-benar face to face, benar-benar bertanya, benar-benar cek ini nafasku udah bener belum, atau mungkin aku tuh tubuhnya kadang-kadang kita nggak sadar tubuh kita tuh miring, kaki kita tuh kemampuannya ternyata nggak seperti Nggak kanan kiri belum tentu sama betul gitu ya. itu. Oh, Baru setelah itu boleh deh enak deh kemana-mana, jadi udah enaknya ke gym, ke lihat YouTube, udah tahu basicnya. Paling enggak ada konsultasi awal. Betul. Ya. Yes. Jangan melakukan sendiri kalau belum tahu urutan apa yang mesti didahulukan Iya. sebelum mulai yoga mandiri. Betul. Gitu ya, gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang yoga nih Mbak. Aku pernah juga nih baca. Yoga tuh tadi Mbak mention ya baik untuk ibu hamil. Nah, jenis yoga prenatal seperti apa sih? Maksudnya prenatal ini jenisnya toh? Udah jenisnya. Oh, udah masuk jenisnya. Betul, udah jenisnya yoga untuk ibu hamil lah. Oh, yoga gitu, kehamilan, sebutannya itu. prenatal. Nah, pengaruhnya untuk kesehatan si ibu dan janin itu apa, Mbak? Banyak sekali. Terutama ibu dulu ya. Karena ibu itu akan membawa kalau dibilang kan jangan sedih-sedih kalau lagi hamil. Ini suka dengar nggak sih? Iya, benar, ada. Nanti anaknya sedih. Iya, gitu. Tapi memang tanpa sadar, ketika sedih itu ada ketika hamil, tidak ada sikap positif menyikapi kehamilannya, akan terbawa ke janinnya. Oh gitu. Kan nggak mungkin ya kita sebagai ibu membawa anaknya nanti jadinya suka sedih. Itu ada, benar sekali, karena energinya, secara energi dia turun ke janinnya. Iya. Gitu. Nah, untuk amannya sendiri seorang ibu yang sedang hamil melakukan yoga prenatal itu di usia kehamilan yang keberapa? Semester kedua ya. Jadi sudah lewat 3 bulan. 4 bulan ke atas. 3 bulan ke atas ya. Oh, 3 bulan ke atas. 14 minggu itu sudah firm, baru dia mulai. Kemudian nanti di prenatal itu akan dibekali cara bernafas, kemudian bagian sisi pinggulnya ini yang untuk proses melahirkan dibantu lebih lentur, otot-ototnya lebih kuat. Kemudian secara emosi dibekali pun ya penerimaan perubahan, baik secara mood, emosi itu atau fisik, sehingga ibu yang bahagia luar biasa menghasilkan anak yang bahagia juga bahagia. gitu ya. So moms jaga moodnya. Kalau emang merasa perlu untuk ikut yoga ya nggak ada salahnya ya untuk dicoba ya. Betul. Toh juga untuk kesehatan ibu dan janin gitu loh, nggak Betul. merugikan apapun gitu. Nah Mbak, yoga itu bisa juga nggak sih berpengaruh terhadap pikiran,
terus serta mempermudah proses persalinan si ibu hamil itu? Ya, karena kembali lagi ke bagian yang awal tadi kita sebutkan frekuensi otak. Karena pikiran itu kan mind ya, frekuensi brainnya itu di yoga dia akan dilatih untuk lebih relax, alpha. Pikiran kan kita bagaimana pikiran untuk dia nanti mempersiapkan ya Persalinannya. Gitu. Bisa sangat-sangat membantu proses persalinan itu. Oke deh bunda-bunda. Masih penasaran gak sih tentang yoga? Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen kita yang ketiga. Tapi sekarang aku sama Mbak Sinta harus break dulu sebentar ya. Kita berdua bakalan balik lagi mengunjungi bunda-bunda di rumah. Jangan kemana-mana.